wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ulang, yang menjawab salam itu wajib ya. wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib. Ibu ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kalau ibu bertanya apa kabar, anak-anak harus menjawab alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah tahu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang ibu tanya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang kita akan belajar. Tetapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa ya. Doa. Coba siapa yang bisa memandu doa? Indah, coba Indah. Iya, terima kasih Ibu. Indah. Marilah kita sama-sama berdoa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya, Dek Indah. Sekarang kita belajar hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian usia balik menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologis. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memahami hal-hal yang dilakukan ketika sudah menginjak usia balik. Jadi sebelum kita membahas tentang materi, kita harus Ibu tanya dulu ya. Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu balik? Belum tahu Ibu. Coba siapa yang tahu? Semuanya tidak tahu? Belum tahu Bu. Bu. Usia dewasa Bu. Tidak ada yang tahu? Coba Hadijah. Apa itu balik? Belum tahu Ibu. Oke, ya. Jadi kita akan mulai ya. Adik-adik, yang lalu kita belajar tentang materi Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yaitu di situ ada Al-Quddus, kemudian As-Salam. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Kemudian As-Salam, Allah memberi keselamatan. Jadi bagaimana kita mencontohi sifat Allah Al-Quddus, Allah Maha Suci. Ya, dalam kehidupan sehari-hari selalu kita harus membersihkan diri. Kemudian As-Salam, Allah memberi keselamatan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka pasti Allah akan beri keselamatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Kalau kita sudah dewasa, pasti sudah mengalami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa, ya. Sekarang kita harus mengetahui pengertian balik. Balik adalah menurut bahasa ya, kalau menurut bahasa, balik berasal dari kata balug ya. Balug yang berarti sampai.
ya, berarti sampai atau telah mencapai tujuan. Jadi seperti kalau orang yang berjalan sudah tiba ya ke tempat tujuannya. Itu jadi berasal dari kata balugh, bahasa Arab ya. Berarti sampai. Itu menurut bahasa. Bahasa dimaksud di sini adalah bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Kemudian menurut istilah, pengertian balik menurut istilah adalah dalam syariat Islam usia adalah ketika seorang mulai melaksanakan tanggung jawab terhadap amal-amal atau yang harus mematuhi perintah Allah, baik dalam hal ibadah maupun akhlak. Jadi ini menurut bahasa telah sampai. Kemudian menurut istilah adalah seorang muslim yang sudah dewasa, yang sudah harus bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian ya, ini menurut istilah. Sekarang ya, sekarang kita setelah mengetahui pengertian balik menurut bahasa dan menurut istilah, maka kita harus mengetahui tanda-tanda balik. Ada yang tahu tanda-tanda balik? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian melihat teman kalian yang sudah besar, ya, apa tanda-tandanya? Kira-kira. Saya, Bu. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, tanda-tanda balik secara fikih bagi laki-laki itu yang pertama, Ibu, mimpi basah. Oke, terima kasih. Jadi itu tanda-tanda balik. Sekarang ada dua, ya, ada dua tanda-tanda balik itu, ada yang menurut ilmu fikih dan ada yang menurut ilmu biologis. Menurut ilmu fikih, tanda balik itu bagi laki-laki itu mimpi basah. Jadi seperti yang di gambar ini ya. Kalian sudah melihat gambar ini? Melihat gambar ini? Iya. Jadi ini mimpi basah. Tapi yang dimaksud dengan mimpi basah di sini, dimaksud dengan mimpi basah bukan kencing di tempat tidur atau pipis di tempat tidur, bukan itu maksudnya. Ya, maksud dari mimpi basah, maksud dari mimpi basah di sini yaitu ya dia bermimpi kemudian keluar cairan bening ya dari alat kelaminnya. Jadi itu bagi laki-laki ya, cairan bening dari alat kelaminnya laki-laki. Jadi itu namanya mimpi basah, yaitu mani ya, mani bagi laki-laki. Dan bagi perempuan yaitu menstruasi ya, menstruasi. Jadi bagi perempuan itu haid. Haid adalah yang keluar dari perempuan atau kelamin perempuan yang telah mencapai usianya. Berapa usianya itu, Bu? Usianya ketika sudah berumur 15 tahun atau di bawah dari itu. Tapi ya biasanya ada yang sudah 15 tahun Ibu, umurnya sudah 15 tahun, tapi dia belum dapat haid atau tidak pernah mimpi basah. Ya. Jadi apa yang sudah dibilang dewasa itu atau tidak?
Atau sudah dikatakan dewasa atau tidak? Coba Hadijah. Kalau dia sudah umur 15 tahun, tapi dia belum punya haid, atau laki-laki belum pernah mimpi basah atau keluar mani, apakah sudah disebut dewasa atau tidak? Belum, Bu. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Kalau ini menurut ilmu fikih, jadi harus kalian paham ya. Kalian harus paham kalau ada tandanya kan, tanda usia balik itu menurut ilmu fikih perempuan dapat haid, kemudian laki-laki mimpi basah. Tapi ada pertanyaan, kalau misalnya sudah 15 tahun umurnya ibu tapi dia belum punya haid, itu sudah disebut dewasa. Ya, dia sudah disebut dewasa walaupun dia belum dapat haid, sudah umur 15 tahun atau sudah umur 16 tahun, tapi dia batasnya itu 15 tahun ya. Jadi kalau sudah 15 tahun dia belum haid atau belum mimpi basah, tapi karena sudah 15 tahun maka dia harus dia disebut dewasa. Jadi itu menurut ilmu fikih ya. Jadi harus kalian pahami itu. Menurut ilmu fikih hanya dua, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid atau menstruasi bagi perempuan. Jadi apa itu mimpi basah? Keluar mani dari kelamin laki-laki. Kemudian apa itu haid? Adalah keluar darah dari kelamin perempuan yang normal. Oke. Kemudian yang berikut, yaitu tanda balik menurut ilmu biologis. Jadi tadi Ibu bilang tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda balik menurut ilmu biologis. Jadi sudah tahu ya, anak-anak sudah paham tanda balik menurut ilmu fikih? Sudah tahu Astuti? Astuti sudah tahu tanda balik menurut ilmu fikih? Udah, Bu. Apa saja coba? Coba Firda. Firda, Astuti belum terlalu paham. Coba Firda. Apa tanda balik menurut ilmu fikih? Firda? Kalau laki-laki, Bu, dia mimpi basah. Kalau perempuan? Kalau perempuan keluar darah haid. Oke, bagus. Terima kasih ya Firda. Berarti Firda sudah paham. Kalau tadi Astuti Ibu tanya, belum bisa menjawab. Jadi itu Astuti ya, ingat-ingat. Bagi laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan adalah haid atau menstruasi. Tapi kalau sudah berumur 15 tahun belum ada haid dan belum pernah mimpi basah, berarti tetap sudah disebut balik. Oke, sekarang tanda balik menurut biologis. Ya, tanda balik menurut biologis adalah yaitu yang pertama berubahnya suara. Jadi seperti ini ya, lihat. Nah, ini suaranya yang awalnya ya, biasa laki-laki begitu ya. Tanda bagi laki-laki ini. Jadi menurut ilmu biologis, tanda dewasa bagi laki-laki. Jadi tanda dewasa bagi laki-laki yang pertama berubahnya suara. Jadi yang awalnya suaranya kecil, sekarang dia sudah berubah suaranya, sudah jadi lebih stabil dan jelas. Ya, jadi ini ya, ketika pita suara menjadi lebih panjang dan tebal, suara yang dihasilkan pun menjadi lebih dalam dan berat. Sebelumnya suara laki-laki biasanya lebih tinggi, mirip dengan suara anak. Namun setelah balik, suaranya menjadi lebih serak mendalam. Ya, jadi ini proses ini biasa berlangsung beberapa waktu dan dalam beberapa minggu atau bulan. Jadi itu ya. Jadi seterusnya, biasanya berubahnya itu pita suaranya itu ya, pita suaranya itu yang
Yang awalnya kecil jadi besar. Itu laki-laki. Tanda bagi laki-laki ya. Kemudian yang kedua, tanda laki-laki ini ya, tanda menurut ilmu biologis ya, bagi laki-laki. Jadi pertumbuhan rambut pada tubuh laki-laki terjadi sebagian dari perubahan fisik yang menandakan tubuhnya mulai memasuki usia balik. Tumbuhnya, ya, pertumbuhan rambut. Jadi kita lihat di sini ya, ada di gambar ini, adik-adik lihat gambar? Ada Ibu Guru. Ya, di gambar ini ada kumis, ini ada kumis ya. Ada jenggot, ini jenggot ya, ini jenggot. Kemudian ini janggut. Jadi yang tadi suaranya sudah membesar, kemudian yang kedua tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu. Ada juga di ketiak ya, itu tumbuh rambut atau bulu di tempat-tempat tertentu, ya. Jadi ini pertumbuhan rambut pada tubuh laki-laki terjadi sebagai bagian dari perubahan fisik yang menandakan tubuhnya mulai memasuki usia balik. Selama masa tubuh mengalami serangkaian perubahan, salah satunya adalah mulai tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh seperti wajah, ketiak, dan sekitar alat kelamin. Misalnya kumis, jenggot, bulu ketiak, di dada ya, di dada juga ada yang di dada, tapi ada juga laki-laki yang tidak ada bulu atau tidak ada rambut di dadanya, ya, dan sekitar alat kelamin. Oke, ini tanda balik menurut ilmu biologis bagi laki-laki. Coba tanda yang pertama Iyam. Menurut ilmu biologis, tanda balik bagi laki-laki apa? Yang pertama Iyam. Ya, perubahan bagi laki-laki menurut ilmu biologis itu Bu, perubahan suaranya Bu. Yang dulunya kecil akan berubah menjadi berserak. Oke. Kemudian sekarang tanda balik menurut biologis. Tapi ada juga tanda yang lain ya bagi laki-laki. Ibu sudah lewat, sudah ini ya. Satu lagi, timbul jakun ya, timbul jakun ya. Ada timbul jakun itu bagi laki-laki, timbul jakun. Jadi selain suaranya sudah berubah, kemudian tumbuh bulu di tempat-tempat tertentu atau rambut di tempat-tempat tertentu, kemudian ada timbul jakun. Itu bagi laki-laki ya, laki-laki yang sudah dewasa, suaranya sudah berubah. Sekarang tanda balik menurut ilmu biologis bagi perempuan. Bagi perempuan ini ya, pertumbuhan payudara. Coba siapa yang bisa membaca ini? Pertumbuhan payudara bagi perempuan, karena Ibu tahu perempuan yang paling banyak di sini. Silakan Rosdiana, coba Rosdiana dibaca dulu ini. Rosdiana. Tidak ada Rosdiana? Sudah tidak ada Bu. Saya Bu, Oke, Hadijah, ayo silakan. tanda-tanda balik menurut biologis bagi perempuan. 1. Pertumbuhan payudara. Pertumbuhan payudara adalah salah satu tanda pertama balik yang terlihat pada perempuan. Awalnya payudara mulai terasa lembut dan sedikit membengkak. Seiring waktu, payudara akan tumbuh lebih besar dan terbentuk lebih jelas. Hal ini terjadi karena tubuh mulai mempersiapkan diri untuk proses reproduksi pada tahap awal.
Payudara mungkin terasa sedikit sakit atau tidak nyaman, tetapi rasa sakit ini biasanya akan hilang. Itu Ibu Guru. Oke, terima kasih Hadijah. Jadi itu tanda balik untuk menurut biologis bagi perempuan. Ini ya. Kemudian yang berikut. Jadi yang tadi yang kedua ini ya. Jadi yang pertama tadi menstruasi, yang kedua apa? Payudara ya, payudara mulai membesar. Kemudian yang kedua, coba siapa yang bisa membaca yang kedua? Siapa yang bisa membaca? Mirawati Sasendi, coba. Mirawati Sasendi. Mirawati. Fadila. Bu. Coba Fadila. Oh ya. Fadila. Nomor 2, pertumbuhan rambut. Salah satu perubahan yang juga terlihat pada perempuan saat balik adalah pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh. Rambut pertama kali akan muncul di area ketiak dan sekitar alat kelamin atau daerah pubis. Pada awalnya, rambut itu sangat halus dan tipis, tetapi seiring dengan waktu, rambut tersebut akan menjadi lebih tebal dan kasar. Selain itu, rambut juga bisa mulai tumbuh lebih banyak di lengan dan kaki. Namun, biasanya rambut di lengan dan kaki lebih halus dibandingkan dengan rambut di ketiak atau daerah genital. Udah Ibu. Oke, terima kasih Fadila. Jadi yang pertama timbul payudara atau payudara sudah mulai membesar. Ini bagi perempuan ya, tanda usia balik menurut ilmu biologis. Jadi yang pertama bagi perempuan payudara sudah mulai membesar, kemudian tumbuh rambut di beberapa area atau tempat-tempat tertentu ya, sama dengan laki-laki tadi. Tapi bagi laki-laki kumis, jenggot, janggut ya. Kalau perempuan tidak ada itu ya. Berikut perubahan bentuk tubuh ya. Jadi ini yang ketiga bagi perempuan. Siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Oke, Pirawati, silakan. Ya, ketiga, perubahan bentuk tubuh. Selama masa balik, bentuk tubuh perempuan mulai berubah. Salah satu perubahan yang paling jelas adalah melebar pinggul. Pinggul akan mulai lebar dan tumbuh menjadi lebih berbentuk dengan peningkatan lemak tubuh di area tertentu seperti pinggul dan payudara. Perubahan bentuk tubuh ini adalah tanda bahwa tubuh perempuan semakin dewasa. Perempuan akan memiliki tubuh yang lebih proporsional dengan peningkatan volume pada area-area tertentu seperti dada dan pinggul. Sementara ukuran pinggang biasanya akan tetap ramping. Oke, terima kasih ya Pirawati. Ya, jadi ini tanda balik ketiga menurut ilmu biologis. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan ketiganya? Tanda balik menurut biologis bagi wanita? Saya, Bu. Oke. Coba, Suniati. Tumbuhnya payudara, Bu. Ya, kemudian yang kedua. Kedua, tumbuhnya rambut pada area ketiak.
Oke, kemudian yang ketiga. Ketiga, perubahan bentuk tubuh, Bu. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Kita pindah ke hal-hal yang harus dilakukan setelah menginjak usia balik. Jadi, hal-hal apa saja yang dilakukan setelah kita menginjak usia balik. Jadi, Ibu memberikan kesempatan dulu kepada adik-adik, silakan saling diskusi atau tanya dulu apalagi apa saja atau apalagi yang ditambahkan untuk tanda-tanda bagi tanda-tanda dewasa atau tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologis. Siapa di ini dulu, saling tanya jawab dulu atau diskusi dulu apa saja yang ditambahkan atau yang kalian tahu. Ya, kalian tahu selain yang dari Ibu ajarkan ini, apalagi tanda-tanda yang menurut kalian saksikan atau kalian ketahui dari kakak-kakak kalian ya yang sudah dewasa, apa saja. Kalau misalnya kakak kalian laki-laki, apa saja itu yang perubahan pada tubuhnya. Dadanya melebar. Apalagi? Apalagi? Tidak ada RKPD. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan? Sekarang kita akan bahas yaitu hal-hal yang harus dilakukan setelah menginjak usia balik. Ya, ini. Yang pertama, menjaga kebersihan. Inilah yang dijelaskan dalam dalam Asmaul Husna. Al-Qudus ya, Al-Qudus Allah Maha Suci. Jadi Allah itu bersih ya dan suka kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ini yang pertama. Jadi kalau kita sudah dewasa atau kita sudah balik, maka kita yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan diri. Jadi menjaga kebersihan diri atau tubuh adalah kewajiban yang sangat penting. Terutama setelah seseorang mengalami haid ya, atau menstruasi ya, ataupun mimpi basah. Kebersihan diri bukan hanya soal penampilan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan kesucian dalam menjalankan ibadah. Setelah balik, menjaga kebersihan tubuh menjadi salah satu syarat sahnya ibadah, seperti sholat dan puasa. Oleh karena itu, setiap muslim perlu membersihkan tubuh, terutama dengan mandi wajib. Setelah haid atau mimpi basah, agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dengan baik dan sah. Jadi, anak-anak, kalau kita sudah dewasa, bagi laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah haid, maka perlu kita akan bersihkan. Caranya bagaimana? Adik-adik, caranya kita harus mandi wajib. Caranya apa anak-anak? Caranya apa? Kalau kita sudah mimpi basah atau menstruasi, apa yang kita lakukan? Mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar, Bu. Karena kalau kita sudah mimpi basah atau haid, berarti kita sudah mulai dewasa, sudah dewasa. Jadi kita harus membersihkan dengan cara mandi, karena itu wajib. Namanya wajib, arti wajib adalah
Apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kita berdosa kalau tidak mandi, ya, tidak mandi. Mandi wajib ya, mandi wajib. Jadi ada syarat-syaratnya itu atau tata caranya, tata cara mandi ya, itu harus. Kemudian yang kedua, menunaikan ibadah. Ini ya, menunaikan ibadah setelah mencapai usia balik, maka itu kewajiban. Ya, kewajiban. Seorang muslim harus mulai melaksanakan kewajiban ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan zakat. Ibadah menjadi tanggung jawab pribadi dan terus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tidak ada alasan bagi orang muslim atau yang sudah dewasa meninggalkan ibadah yang telah diwajibkan. Karena pada usia balik seseorang dianggap sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Melaksanakan ibadah dengan tekun dan istiqamah adalah tanda kedewasaan dalam agama. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Ini menghindari perbuatan dosa. Jadi kalau sudah balik, ya, sudah balik, ini kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, misalnya memperlihatkan aurat bagi perempuan. Jadi itu ya, aurat perempuan itu dari seluruh tubuh ya, kecuali tangan dan telapak tangan dan muka, itu bagi perempuan. Jadi itu harus kalau kita sudah balik menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kita berdosa kalau kita membuka aurat kita dilihat oleh orang lain. Jadi itu ya. Kemudian bagi laki-laki auratnya itu dari pusat sampai lutut. Harus kita tahu itu ya, itu perbuatan dosa. Kemudian itu ya, memperlihatkan aurat, kemudian membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang keempat, mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi untuk masa depan itu kita harus sudah tahu mengaji, ya. Karena ini kita sudah mau misalnya kalau sudah laki-laki pasti sudah suka-suka sama perempuan dan akhirnya menikah. Jadi itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Usahakan kita masuk golongan orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah kita laksanakan dengan baik, ya. Itu. Jadi itu ya tanda-tanda balik. Sekarang Ibu tanya dulu pertanyaan. Ini, apa saja tanda balik pada laki-laki dan perempuan yang sudah kamu pelajari? Sudah? Tidak ada yang tahu? Apa saja tanda balik pada laki-laki dan perempuan sudah pelajari? Jadi tanda balik pertama, menurut ilmu fikih dulu. Menurut ilmu fikih hanya 2 ya? Ya, Bu. Siapa Mimpi yang tahu? basah dan bagi perempuan keluar darah haid. Oke. Kalau menurut ilmu biologis, laki-laki, perempuan, siapa yang tahu? Timbul. Oke, jadi ini PR saja ya. Nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah, boleh lihat di internet atau kan anak-anak sudah mendengar dari penjelasan Ibu tadi ya. Atau minta bantuan sama orang tua ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus mengetahui apa itu balik menurut bahasa dan istilah ya. Jadi balik itu menurut bahasa dan istilah. Jadi bahasa, tulas sampai, kemudian istilah, yaitu muslim yang
telah sampai usianya dan melaksanakan tak bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian yang menurut ilmu fikih, ilmu tandanya yaitu perempuan, tanda menurut ilmu fikih laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Tapi kalau misalnya sudah berumur 15 tahun, belum ada haid atau belum pernah mimpi basah, tetap dia sudah disebut balik. Kemudian menurut ilmu biologis, laki-laki suaranya sudah mulai berubah, sudah mulai membesar, kemudian tumbuh jenggot, kumis janggut, kemudian ada jakun ya, timbul jakun. Bagi perempuan yaitu timbul payudara, tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu, kemudian yang berikut yaitu pinggulnya sudah melebar. Hal-hal yang harus dilaksanakan yang pertama yaitu membersihkan diri, kemudian yang kedua melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kemudian yang ketiga yaitu menghindari perbuatan dosa, dan yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk masa depan. Oke, sekian. Hanya demikian yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa melaksanakan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi di rumah, ya. Kita sudah balik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.